Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan Bu Dewi. Kali ini tentang pelajaran IPA, yaitu materi sistem reproduksi. Ya. Sistem reproduksi ini sebagai kelanjutan pembelajaran di materi kelas 8 ketika kalian sudah belajar tentang sistem-sistem yang lain yang ada pada tubuh kita, yaitu ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem koordinasi, ada sistem ekskresi, dan sistem rangka. Nah, di kelas 9 ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Kenapa sih Allah itu juga menciptakan sistem reproduksi bagi kita? Ayo, tentu Allah menciptakan sistem reproduksi yang ada pada kita ini tidak akan sia-sia ya. Yang tidak lain Allah ciptakan adalah untuk melestarikan penciptaannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan mujaharah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Kemudian terdapat juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 34, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, inilah firman Allah yang perlu kita ketahui sebagai inspirasi kita untuk memahami betapa pentingnya organ reproduksi itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Nah, ini anak-anak ya, jadi tujuan Allah menciptakan sistem reproduksi tidak lain adalah untuk memperbanyak penciptaannya, ya. Nah, ini anak-anak ya. Kenapa tadi kita belajar sistem reproduksi, tapi kali ini kita belajar pembelahan sel. Apa hubungannya sistem reproduksi dengan pembelahan sel? Nah, di dalam sistem reproduksi itu nanti ada namanya proses gametogenesis atau pembentukan sel kelamin. Di dalam pembentukan sel kelamin itu nanti ada yang namanya peristiwa pembelahan sel, yaitu bagaimana sel sperma atau sel telur itu diproduksi. Nah, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah peristiwa bertambahnya jumlah makhluk hidup. Ya, ini dari satu, ya, dari satu menjadi dua, dua menjadi 4 dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelahan sel. Nah, kira-kira apa sih? Nah, tujuan pembelajaran daring kita kali ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa mendeskripsikan tentang fase-fase pembelahan sel, yaitu ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan karakter dari masing-masing pembelahan. Yang ketiga, anak-anak bisa memahami organ sistem penyusun reproduksi sekaligus bisa mengetahui penggunaan dan bagaimana menjaga sistem reproduksi yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Kemudian yang terakhir, nanti anak-anak diharapkan bisa mengetahui proses pembentukan sel kelamin atau yang disebut dengan gametogenesis. Ya, di situ ada sel telur dan sel sperma. Pentingnya sel itu membelah. Nah, perhatikan. Sel itu membelah, yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Ini masih ingat pelajaran kelas 7 pertumbuhan. Dulu kita lahir masih kecil, kemudian menjadi lebih besar. Nah, itu karena adanya peristiwa pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah perbaikan. Nah, apa pentingnya sel melakukan pembelahan untuk perbaikan? Nah, anak-anak mungkin pernah tangannya tergores pisau ya, tapi kemudian kenapa kulitnya itu bisa tertutup kembali? Nah, itu tidak lain karena adanya perbaikan sel yang telah melakukan pembelahan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang reproduksi. Nah, inilah ya tentang reproduksi, yaitu nanti tentang bagaimana proses sel peristiwa gametogenesis itu terjadi. Itu ada hubungannya dengan pembelahan sel. Ini anak. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama itu ada namanya pembelahan mitosis. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Nah, apa itu pembelahan mitosis? Nah, di sini pembelahan mitosis itu nanti peristiwanya ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap profase, kemudian tahap metafase, tahap anafase, dan tahap telofase.
Nah, pada tahap profase, perhatikan anak-anak, pada tahap profase yang pertama itu nanti membran inti ini akan mengalami kerusakan ya, membran inti. Nah, membran inti, di dalam inti itu ada namanya kromosom. Jadi ini namanya kromosom. Kromosom pada awalnya masih panjang, nanti akan memendek dan menebal. Selain itu juga terbentuk yang namanya gelendong pembelahan. Nah, ini gelendong pembelahan. Nah, terus kemudian ada lagi namanya organela sentrosom. Sentrosom ini nanti akan aktif dalam proses pembelahan sel, yaitu terdapat di ujung-ujung bidang ekuator. Nah, ini pada tahap profase. Dilanjutkan berikutnya ada tahap metafase. Pada tahap metafase, kromosom yang memendek tadi itu berada di tengah bidang ekuator, ya, seperti seolah-olah berada di tiap ini gelendong pembelahan. Nah, kemudian pada tahap anafase, kromosom yang menebal dan memendek nanti itu memisahkan diri, nah masing-masing menuju ke kutub. Nah, ini menuju ke kutub. Nah, nanti menuju ke kutub gini anak-anak ya, menuju ke kutub. Kemudian pada tahap akhir atau tahap telofase akan terjadi kelekukan di permukaan sel. Nah, yang nantinya ini akan lepas ya menjadi dua anakan. Nah, inilah proses pembelahan mitosis. Jadi apa yang bisa disimpulkan di pembelahan mitosis ini anak-anak? Dari 1 menjadi berapa? Dari 1 menjadi 2. Kemudian berapa jumlah kromosomnya? Sama atau beda? Jumlah kromosomnya adalah sama. Kalau ini diploid, maka ini juga diploid. Diploid itu artinya 2N ya. 2N. Atau sama persis dengan induknya. Dan pembelahan mitosis ini terjadi di dalam sel tubuh kita. Nah, udah paham ya? Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Nah, di dalam pembelahan meiosis ini beda dengan mitosis, karena di dalam pembelahan mitosis itu ada proses meiosis 1, kemudian meiosis 2. Nah, ini anak-anak ya. Pada prinsipnya, pembelahan meiosis tahapannya itu sama persis dengan pembelahan mitosis, yaitu diawali dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Ini meiosis pertama. Peristiwanya sama persis ya dengan pembelahan mitosis, yaitu inti sel akan terjadi kerusakan, kemudian kromosom akan menebal dan memendek, ya. Kemudian masing-masing menuju ke bidang ekuator, ya. Nah, ini ya, yang tentunya sudah terbentuk gelendong pembelahan pada pembelahan profase. Sehingga di tahap metafase, kromosom tadi itu menuju ke bidang ekuator, kemudian di tahap anafase masing-masing kromosom akan menuju ke kutub, kemudian terbentuklah cekungan pada permukaan membran sehingga terbentuk menjadi dua anakan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua sehingga nanti akan terbentuk 4 anakan yang masing-masing anakan mengandung 1 kromosom yang berbeda dengan kromosom induk yang mengandung 2 kromosom atau 2N. Anaknya mengandung 1N atau bersifat haploid. Nah, pembelahan meiosis ini ya terjadi di mana kira-kira? Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Jadi nanti pada saat proses pembentukan sel kelamin atau yang disebut dengan gametogenesis, itu pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis. Demikian anak-anak materi kita tentang proses pembelahan sel. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem reproduksi, yaitu tentang organ-organ reproduksi. Sampai sini, semoga apa yang kita pelajari semakin menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah terhadap apa yang telah diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.